warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Arianto dari kelas 1D dengan program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu sistem reproduksi, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan pada ayam. Sistem pernapasan yang pertama yaitu lubang hidung. Lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Yang kedua yaitu laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Jalan masuk udara selama inspirasi membantu dalam proses menelan serta mengatur udara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin tulang rawan. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat syring sebelum mencabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri membawa penyakit yang masuk. Yang ketiga yaitu paru-paru yang terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi tulang yang membungkus serapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kantong udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama, ovarium terdapat di daerah kranial, ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum terdiri dari kurang lebih 1500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Dua, oviduct merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduct yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oviduct dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasukan ovum. Yang keempat yaitu magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari oviduct terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan argumen telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, isthmus memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil dari magnum. Bisa disebut dengan penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Yang keenam yaitu uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10 sampai 12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18 sampai 20 jam. Yang ketujuh yaitu vagina. Vagina merupakan bagian paling belakang dari oviduct dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Pencernaan. Pertama, mulut atau paru. Mulut atau paru pada ayam berfungsi untuk mengambil makanan, serta lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Yang ketiga, crop atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keempat, proventriculus. Proventriculus adalah suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. Yang kelima yaitu pankreas, berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksokrin. Yang keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein dan karbohidrat. Yang ketujuh, usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang keluar otot
dan terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum, serta terjadi absorpsi zat makanan. Yang kedelapan, usus besar berfungsi untuk membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasad renik di dalamnya. Kesembilan, yaitu kloaka berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Pembahasan materi saya mengenai sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan sistem pencernaan pada ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.